Shalom, selamat pagi. Mari sebelum mendengarkan kesaksian ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih kalau kami masih dapat menghirup udara segar dan menikmati kehidupan kami sampai hari ini. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami untuk dapat melayani orang-orang yang memerlukan doa dan pelepasan. Berikan damai sejahtera pada setiap yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kali ini saya akan memberi judul dengan kesombongan tingkat dewa. Suatu hari saya dimintain tolong untuk melayani mendoakan seorang pengusaha dari Jakarta yang terbaring di rumah sakit. Dan sebenarnya saya direkomendasikan untuk mendoakan saudaranya. Jadi saya didampingi oleh saudaranya bapak ini, dan karena diminta, saya pun datang dan menemuinya di rumah sakit. Dan jam 4 sore saya pergi, kemudian saya masuk ke ruangan bapak yang sakit ini. Di situ ada istri, kemudian ada anaknya, dan juga bapak ini terbaring dengan beberapa infus dan alat jantung. Kemudian satu lagi saya nggak tahu itu selang apa. Ada 3 selang pada saat itu. Dan saya memperkenalkan diri saya bahwa saya adalah seorang pendoa. Dan Bapak, kalau saya diizinkan untuk mendoakan Bapak, mari kita akan doakan supaya Tuhan jamah Bapak. Karena saya beberapa minggu yang lalu saya juga baru sembuh dari sakit saya, dan Tuhan Yesus menjamah saya. Kiranya itu juga bisa menjamah sakit Bapak. Saya katakan seperti itu. Dan di luar dugaan, tiba-tiba Bapak itu mengatakan, hamba Tuhan saja bisa sakit. Langsung dia buang muka, tidak melihat kepada saya. Dengan cueknya, dengan angkuhnya. Sampai saya bilang, ya Tuhan, ya Allah, ampuni orang ini. Lalu saya jawab, iya betul Bapak, saya diproses untuk mengalami sakit yang luar biasa. Dan saya belajar untuk lebih dekat lagi untuk saya bagaimana melayani Tuhan Yesus. Tiba-tiba istrinya merasa tidak enak pada saya dan mengajak saya keluar dari ruangan itu. Dan kami duduk di lobi. Ada satu tempat di mana tempat untuk tamu-tamu yang menunggui pasien, dan itu menghadap kepada suatu lorong yang panjang sekali karena itu adalah jalan umum. Istrinya lalu memulai pembicaraan dan mengatakan, maaf ya tadi Koko berbicara tidak enak. Tidak apa-apa Cik, saya katakan, sudah biasa sebagai pelayan Tuhan, banyak macam-macam orang dengan sifat masing-masing. Lalu Enci berkata lagi, sebenarnya saya tidak memerlukan Ibu Lea, karena saya sendiri sering melayani di Jakarta. Dan saya melayani di kalangan kaum pebisnis. Oh, saya melongo. Saya hanya melongo dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh si Enci ini. Saya dibawa keluar dari kamar pasien, duduk di lobi, dibom lagi sama istrinya. Puji Tuhan, saya katakan bahwa Cik juga melayani. Jadi saya merasakan bahwa di dalam sebenarnya menurut saya sama dengan pada saat saya keluar. Keduanya mempunyai kesombongan tingkat dewa. Gak takut lagi sama pelayan Tuhan. Sudah datang di blek-blek no. Itu bahasa Prancisnya itu kayak begitu, blek-blek gitu apa ya. Sampai hancur hamba Tuhan ini. Akhirnya saya katakan, Enci sudah melayani. Tapi mengapa adikmu manggil saya supaya berdoa di rumah sakit ini? Ya, sebenarnya kami tidak perlu Bulea, tapi kami dipaksa sama saudara saya agar Bulea mendoakan suami saya.
Kalau nggak dipaksa saya juga nggak akan mau. Karena saya dipaksa. Ya Tuhan, luar biasa kesombongannya. Memerah wajah saya sebagai anak Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya itu kebangetan sama pelayan Tuhan, dimblek-mblek no. Saya tetap sabar. Saya sudah biasa menahan emosi seperti ini. Masih belum ini makanan saya ini. Orang sombong-sombong ini luar biasa enaknya kalau dikasih firman Tuhan. Terus saya melanjutkan, Cik, gimana? Pelayanannya dilanjutkan atau tidak untuk berdoa? Gini loh Bu Lea, katanya. Saya sudah membawa Bapak ini ke hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Pendeta A, pendeta B, pendeta C. Dan sudah kami bawa kemana-mana. Jadi saya pikir tidak perlu lagi didoakan Ibu Lea. Oh oke, saya jawab. Baiklah Ci. Saya sudah tahu arahnya kemana. Saya sudah bisa menangkap pembicaraan Ci. Hamba-hamba Tuhan besar saja tidak terjadi apa-apa pada saat mendoakan si Koko sampai hari ini masih di rumah sakit. Apalagi kamu Lea, siapa kamu? Siapa lu? Terkenal aja tidak. Boro-boro terkenal. Siapa Lea? Ya kasarnya begitu kan? Ya wes, gini aja. Orang sombong ini. Gini aja Cik, sebelum saya pulang tidak jadi mendoakan si engkau, bolehkah saya jelaskan sesuatu Cik? Saya tahu Encik melayani juga. Saya hargai itu. Kita sesama pelayan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan karunia-Nya pada setiap orang yang sesuai dengan hati Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan tidak melihat latar belakang orang yang akan dijadikan hamba-Nya. Tuhan memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila hari ini Tuhan mau melakukan mujizatnya melalui hamba-Nya yang tidak terkenal, yang tidak mempunyai nama dan bukan siapa-siapa, Tuhan Yesus akan lakukan itu sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Cik, Lea bukan siapa-siapa. Cik ingat ya Cik, Lea bukan siapa-siapa. Lea dipanggil hanya untuk mendoakan dan melayani yang sakit. Dan kebetulan di depan kami tiba-tiba ada yang lewat. Seorang cleaning service bawa sapu dan cingkrak itu yang buat sampah. Lalu saya katakan, Cik lihat cleaning service itu? Bila Tuhan mau pakai dia walaupun dia seorang cleaning service, maka Tuhan akan menjadikan dia seorang pelayan Tuhan yang dikehendaki Tuhan. Jadi untuk mendoakan orang, bila Tuhan mau pakai siapapun yang akan dipakai Tuhan tanpa melihat nama besar, maka pada saat dia menumpangkan tangan dan mendoakan, maka orang itu akan sembuh. Nah, sekarang begini Cik, apakah pendeta A, B, C dengan nama besar itu menjadikan Bapak sembuh Cik? Kalau bukan kehendak Tuhan, maka tidak akan terjadi. Tapi bila itu kehendak Tuhan, biar tidak ada namanya, maka orang itu akan sembuh. Walaupun dia cleaning service, walaupun itu Lea yang hajat sebesar pasir, namanya nggak ada apa-apanya. Bila itu kehendak Tuhan, maka pada saat mereka berdoa, maka itu akan sembuh. Dan itu sudah banyak terjadi. Kami sesama hamba Tuhan saling menghormati Cik. Saya appreciate, saya menghargai hamba Tuhan yang sudah mendoakan kok. Semua Tuhan pakai dan punya keunikan tersendiri sesuai yang Tuhan panggil. Di sini Yesuslah pusat kesembuhan, itu bukan nama-nama kami. Mengertikah sampai di sini Cik? Oh oke, sahutnya. Kemudian saya lanjutkan, jadi kalau memang masih mau dilayani, mari saya akan doakan. Tapi bila tidak memerlukan saya, maka saya akan pulang. Saya dari jam 4 nih di sini. Ini sudah jam 6.
Tidak masalah untuk saya, tapi ingat perumpamaan cleaning service tadi, siapapun kita, bila kita mau dipakai Tuhan untuk melayani, maka Tuhan akan memilih kita. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Akhirnya Enci setuju untuk suaminya didoakan. Dan sebelum masuk kembali, ada keresahan bahwa dia takut suaminya akan bicara seenaknya kepada hambanya. Lalu saya katakan, mau lihat mukjizat pertama, Ci? Oh, supaya Bapak tidak memperkatakan yang tidak dengan kesombongannya, Tuhan akan bungkam mulutnya. Oh ya, bisa Bu ya? Saya bisa berdoa. Dan Ci akan melihat mukjizat itu. Supaya Bapak tidak bicara seenaknya. Kemudian dengan singkat kata kami berdiri di pintu sebelum masuk dan saya angkat tangan. Saya katakan pada Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mengikat mulut Bapak agar tidak bicara seenaknya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Simple, very simple, sangat sederhana doanya, tapi saya punya iman. Begitu kami masuk di luar dugaan dan berbeda dari 2 jam yang lalu. Bapak ini, oh hambanya, mari, saya sudah siap untuk didoakan. Luar biasa. Kesempatan itu saya pergunakan dengan cepat. Saya langsung berdoa bersama istri dan anaknya. Dan sebenarnya Bapak ini sudah pindah dari rumah sakit yang satu, yang mahal, kepada rumah sakit negeri. Karena sudah kehabisan untuk membayar, karena mahal. Tapi dengan begitu pun masih kesombongannya masih ada. Itu loh. Buat apa? Akhirnya saya berdoa dengan singkat kata, semuanya saya doakan dan saya pegang. Infus itu, alat-alat jantung itu. Dan besok paginya, sebelum saya pulang, sebenarnya malam itu jam 8 saya baru selesai mendoakan. Dari jam 4. Pada saat saya pamit pulang, saya dikejar oleh istrinya. Dan dia mengatakan bahwa suaminya, bapak ini, si engkau ini, menawarkan saya untuk makan malam. Kemudian saya katakan saya harus pulang karena sudah malam. Dan saya melihat suatu perubahan. Bahwa Tuhan Yesus merubahkan orang sombong ini saat itu ya. Kemudian saya pulang keesokan harinya. Saya diberi kabar jam 9. Bahwa mereka, si bapak ini pada saat 1 jam setelah saya pulang. Jadi jam 9 malam. Saya pulang jam 8, jam 9 malam, jam 21 PM. Bapak ini digantikan kaosnya sampai 4 kali karena basah. Dan malam itu juga semua peralatannya dilepas dan pagi boleh pulang dan dinyatakan sudah sehat. Di situ Yesus menunjukkan siapapun bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tanpa melihat latar belakang siapa kita, kepandaian kita apa. Tapi justru Tuhan melihat kepolosan hati kita, penyerahan hati kita untuk dipakai sama Tuhan. Yang tadinya kesombongan tingkat dewa itu, dia sudah katakan hamba Tuhan A, B, C, D, E, dan si Lea itu siapa, tidak ada artinya dan sebenarnya tidak perlu didoakan. Tapi Tuhan membuat mukjizat itu pada jam 9 PM. Malam hari 1 jam setelah didoakan. Di situ proses Tuhan luar biasa. Menyembuhkan si bapak ini dan pulang. Esok harinya jam 9 pagi.
Jangan pernah meremehkan setiap orang siapapun mereka. Kita sama di hadapan Tuhan. Dari yang terendah sampai yang teratas di hadapan Tuhan itu kita sama semua. Bapak ini diberi kehidupan lebih lama lagi. Nanti saya akan saksikan 8 bulan kurang lebih diberi kehidupan oleh Tuhan karena sakit jantungnya. Jadi percuma menyombongkan kepandaian kita. Mau IP 4 pun kalau selalu saya katakan pada orang, Tuhan tidak melihat itu. Ke surga bukan pakai IP, ke surga bukan pakai kesombongan kita. Percuma menyombongkan harta kita karena Tuhan tidak melihat apa yang kita punya. Karena Tuhan hanya melihat hati yang polos, putih dan mau dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kesombongan yang dikedepankan. Tuhan memilih orang sesuai dengan kehendaknya. Jadilah rendah hati dan mau dibentuk. Serahkan kepandaian kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mengulik pekerjaan Tuhan tanpa hikmat dan menyombongkan diri bahwa kita melayani Tuhan. Untuk mencari kemuliaan dan kebenaran, ketenaran kita, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak perlu mencari ketenaran. Rubahlah semuanya. Bahwa kita melayani Tuhan untuk melayani dan membesarkan nama Tuhan. Hargailah satu hamba Tuhan dengan yang satunya. Walaupun bidang pelayanan kita berbeda. Jadilah rendah hati. Tuhan membenci kesombongan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang mendengarkan ini. Jadilah rendah hati dan jangan sombong. Amin.